Kalau bicara mitos ini kan banyak. Iya, sama. Riri juga mikirin tadi Tapi kalau mitosnya kita apa? substansinya tentang MT2 ada mitos Ada tentang mitosnya. MT2. Berarti memang ada mitos tentang MT2 itu ya Pak ya. Bambang Kulu, tangguh dan tumbuh. Halo sahabat Bahtera, kali ini kita berjumpa di podcast Bahtera, podcast Bahagia Sejahtera. Ini merupakan program baru dari Dinas Kominfo ya, yang merupakan media center luar biasa, telah mewadahi studio yang seperti ini ya, yang luar biasa ini tentunya terniat banget untuk podcast ini. Ini merupakan satu-satunya podcast yang ada di Provinsi Bengkulu. Wah, tepuk tangan untuk Diskominfo ya. Oke, nah pada podcast Bahtera kali ini kita ini adalah program baru. Programnya akan mengangkat tema dan juga mengundang tamu yang lagi happening ya, yang lagi viral boleh gitu tentunya. Nanti kita akan mengundang tamu-tamu yang memang spesial dan kali ini perdana sekali tamu yang spesial kami undang Bapak Bupati Lebong, Bapak Kopli Ansori di sini. Hai Pak. Hai. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir di podcast Bahtera ini Pak. Nah pada podcast ini Bapak merupakan tamu pertama saya perdana di podcast Bahtera ini. Kita akan ngobrol seputar tema mitos yang ada di Kabupaten Lebong. Namun jangan Bapak jawab dulu, Riri akan nanya dulu. Bapak di tengah-tengah kesibukan sekarang lagi sibuk apa nih Pak? Kalau kita ini kan sekarang lagi percepatan musim tanam atau musim tanam kedua. Alhamdulillah di bulan 9 akhir sampai pertengahan bulan 10 nanti itu progres kita sudah masuk musim panen. Sudah masuk musim panen. Oke, nah Pak selain dari kegiatan dinas ya Pak ya, kemudian juga kesibukan-kesibukan lainnya, hobi Bapak ini apa sih Pak? Mungkin sahabat Bahtera pengen tahu gitu. Hobinya bekerja. Bekerja, ya Pak, ya pasti tentunya bekerja. Bekerja selain itu Pak, jangan terlalu ditutup-tutupi. Selain itu hobinya apa lagi? Mancing atau gitu? Kayaknya bekerja itulah hobinya. Oh gitu ya Pak, oh bekerja. Oke, saya terima untuk kali ini ya Pak ya, bekerja ya. Nanti kalau saya ketemu di hobi-hobi yang lainnya Pak, bekerja Pak gitu. Itu bukan dari bagian hobi, sampingan. Oh sampingan, oke kalau gitu. Oke Pak. Nah Pak, pada tema kita di podcast perdana di Bahtera ini, bagaimana menurut Bapak Pak studionya? Luar biasa? Alhamdulillah studio podcast ini memang inovasi sekarang yang memang lagi tren-tren sekarang ya. Iya. Jadi untuk kita mempromosi daerah, mempromosi segala sesuatu hal itu sekarang memang lagi tren-trennya. Saya melihat podcast ini memang bolehlah. Iya, dikembangkan, diprioritaskan ya Pak ya. Oke Pak, sebelum kita mulai, mohon Pak dekatkan sedikit ya biar lebih terdengar. Bisa ditarik gini kalau Bapak mau. Oh gini ya? Iya, bagus kan Pak? Oke. Saya pikir tadi tuh Gimana? sudah digitalisasi, jadi dekat jauhnya itu secara otomatis. Oh gitu. Oke nanti tolong Pak Kadis, Bapak mau minta yang digitalisasi ya. Kalau seandainya Bapak kayak gini, mic-nya gini, kalau sini udah gini. Nanti Pak, padahal ini baru loh Pak, boleh tuh. Oke. Saya rasa perkenalan sahabat Bahtera udah lumayan tahu ya. Harusnya tahu dengan Bapak Bupati Lebong, Bapak Kopli Ansori. Selanjutnya di podcast perdana Bahtera ini kita membahas tentang tema mematahkan mitos yang ada di Kabupaten Lebong, Pak. Mematahkan mitos yang ada di Kabupaten Lebong. Bapak tahu mitos apa, Pak? Mitosnya? Nggak tahu ya? Mitos apa itu? Ah itu makanya Riri juga nggak tahu kenapa dikasih tema seperti ini ya. Mematahkan mitos yang ada di Kabupaten Lebong. Nah kalau gitu sesuai dengan program unggulan dan juga yang lagi happening seperti yang Riri bilang di awal tadi kan Pak. Nah di sini adanya tentang MT2. Mungkin setelah kita ngobrol terjawab sudah apa itu mitos di yang ada di Kabupaten Lebong. Nah kalau gitu latar belakang perlunya digerakkan program MT2 ini apa Pak? Itu kan program unggulan yang ada di Kabupaten Lebong kan Pak? Oh kalau mitos itu ya paham betul kita.
Oh, mitos itu kan. Nah, baru Iya. nyambung kan kalau kita bawa MT2 berarti nyambung mitosnya ke arah sana Iya. gitu kan. Karena ya kalau bicara mitos ini kan banyak. Iya, sama. Riri juga mikirin tadi Tapi kalau mitosnya kita apa? substansinya tentang MT2 ada mitos Ada tentang mitosnya. MT2. Berarti memang ada mitos tentang MT2 itu ya Pak ya. Nah, latar belakangnya apa tuh Pak? Kenapa ada MT2 itu? Oh ya, pertama kita melihat dari latar belakang kenapa ada MT2. Latar belakangnya begini, kondisi alam Kabupaten Lebong. Kabupaten Lebong ini kan kita tahu sendiri bahwasannya memiliki hamparan. Itu mayoritas masyarakat Kabupaten Lebong ini adalah petani, persawahan. Luas hamparan persawahan di Kabupaten Lebong ini kan ada 9.000 sekian hektar ya. Arti kata itu adalah pokok utama di mata pencarian usaha masyarakat di sektor persawahan. Namun setelah kita melihat bahwa di Kabupaten Lebong ini belum tergali dengan maksimal. Dari potensi yang ada belum bisa dimaksimalkan. Bagaimana hamparan persawahan itu bisa dimanfaatkan dengan maksimal dalam 1 tahun. Karena kami melihat di dalam 1 tahun itu hanya tergarap hanya paling-paling 3-4 bulan. Ada 8 sampai 9 bulan ini mengalami kekosongan. Nah, inilah latar belakang timbul rasa inovasi. Kenapa? Ini menjadi suatu kebutuhan. Nah, ini kan sesuatu hal yang paralel. Suatu hal kebutuhan dasar masyarakat. Namun kenapa Kabupaten Lebong ini tidak bisa dimaksimalkan? Memang kalau kita berbicara kebutuhan dasar masyarakat Kabupaten Lebong dengan potensi yang ada, ya memang cukup. Kita aja surplus kan kalau untuk Kabupaten Lebong sendiri. Namun sekarang kita melihat manfaat yang lainnya daripada hamparan yang ada dan manfaat ekonominya lagi kan gitu. Bukan sekedar kebutuhan kehidupan, tapi kebutuhan ekonomi yang harus kita lihat. Nah, kami melihat latar belakang seperti ini akan menjadi potensi untuk kita giatkan di Kabupaten Lebong. Maka pada saat kami mulai menjabat di Kabupaten Lebong, kami sudah memikirkan itu, menjadikan ini adalah skala prioritas. Namun kembali itu suatu hal, kenapa sekian lama hamparan ini ada di Kabupaten Lebong tidak pernah terpikir. Oh, kami yang membaca dulu apa menjadi faktor tidak bisa dimaksimalkan. Itu dulu awalnya kami berpikir. Banyak hal kami kumpulkan. Salah satunya itu tadi. Kami ke lapangan, ke desa, terus bertanya kepada masyarakat, kenapa hamparannya tidak digarap secara maksimal dalam 1 tahun? Oh, kami cuma bisa padi, Pak. Kalau ikan sekarang ini tidak bisa mendominasi. Karena kenapa? Ikan ini terkontaminasi zat kimia di era sekarang ini. Untuk budidaya ikan tidak bisa lagi di daerah persawahan. Lah terus saya bilang, kalau ditinggalkan padi mati kami Pak. Katanya. Jadi kalau di sela padi ikan tidak bisa Pak karena zat kimia sudah terkontaminasi. Oh, lah terus kalau habis padi mau diapakan? Nggak, tinggal aja Pak katanya. Lah kenapa tidak ada padi lagi? Nah baru tadi bicara mitos. Ada yang berbicara dari sejarah A, B, C, D, dari era Pak Dalhadi Umar, kita apresiasi, terus era Pak Rojonsa, terus mensosialisasi. Namun terfokus bagaimana mengalahkan mitos ini memang tidak gampang. Maka kami secara bertahap di masa kami terus pendekatan kepada masyarakat. Sehingga di tahun 2021 kami mencoba memflot seluas 56 hektar. Alhamdulillah ini bisa berkembang. Di tahun 2022 itu bisa mencapai 300-an hektar. Nah, ini kami melihat prospeknya bagus sekali. Namun itu tadi kembali masih besar sekali pengaruh-pengaruh mitos bahwa kegagalan itu bagian daripada mitos tikus yang menjadi momok-momok menakutkan bagi masyarakat Kabupaten Lebong untuk melaksanakan program peningkatan produksi tadi. Nah, kami mencoba masuk terus melakukan sosialisasi dan memberikan suatu dukungan terhadap masyarakat, baik dari sarana prasarana maupun bantuan-bantuan untuk benih yang unggul dan pengendalian hama.
Nah, mitos inilah yang menjadi sasaran. Makanya kami fokus. Saya setiap hari, setiap kekosongan, saya ini selalu mendampingi masyarakat bagaimana mengalahkan mitos itu. Alhamdulillah di tahun ini sudah lumayan dan bulan ini kita sudah masuk musim panen. Alhamdulillah. Oke. Nah, dari sekian banyak 9 ribuan hektar itu tadi Pak ya, itu menjadi target pencapaian untuk MT2 dan sekarang sudah berapa persen yang tercapai Pak? Oh ya, kalau kita berbicara 9 ribuan hektar tersebut, memang kami bertahap. Karena kembali tadi, merubah pola masyarakat ini tidak bisa, walaupun didukung penuh sekaligus pemerintah daerah, itu tidak akan juga bisa kita terapkan secara besar-besaran dalam tahapan sekaligus. Karena sebenarnya bukan mitos itu sebenarnya. Memang hama tikus itu memang ada. Memang ada. Ya, kami sudah berdiskusi terhadap akademisi, dosen-dosen di Universitas Bengkulu. Memang di Kabupaten Lebong ini tikus ini menjadi memang salah satu hama yang berkembang di Kabupaten Lebong. Karena suhu, iklim dan cuaca ini yang mempengaruhi perkembangbiakan tikus. Jadi berbeda dengan Bengkulu Selatan, berbeda dengan Seluma dan berbeda dengan Muko-Muko. Nah, di Kabupaten Lebong ini memang condong sekali tikus. Kalau di Kabupaten Bengkulu Selatan itu biasanya wereng. Nah, kalau Kabupaten Lebong ini werengnya kecil sekali, tapi tikusnya yang sangat besar. Ini bukan mitos ya. Memang kecocokan hewan ataupun hama tadi pada daerah itu memang sering terjadi. Nah, tetapi tidak bisa kita pungkiri ini hama bisa dikendalikan, bisa diberantas. Ini yang menjadi fokus kami. Nah, kami secara bertahap di tahun 2023 ini kami mencoba memplot di perencanaan awal itu signifikan tinggi. Dari 300 tahun 2022 bagaimana ke 1.400-an saya bilang. Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Lebong sanggup. Setelah kami melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan mengumpulkan para kepala desa dan perangkat, pada saat itu memang hampir 4.000 yang menginginkan. Namun karena kami awalnya sudah di perencanaan itu ada seluas 1.300 atau 1.400, maka kami coba menggiring yang 1.300-400an itu dulu. Nah, kami menyiapkan sarana prasarana hand traktor, benih, pupuk, dan itu sifatnya subsidi, tidak serta-merta itu keseluruhannya dari pemerintah daerah. Kenapa? Karena ujung tombaknya ada di masyarakat. Intinya bagaimana kita mengajak masyarakat, bagaimana cara kita melakukan merubah pola pikir masyarakat. Dan kami membuang apa itu mitos. Hama iya, tapi mitos tidak. Tapi kan mitos itu. tidak, iya. Kan Benar. itu. Oke, nah selain dari hama tikus tadi memang sesuai dan cocok di Lebong ini untuk berkembang biak gitu ya Pak ya. Kemudian setelah pencapaian yang begitu signifikan sekarang kita lihat pencapaian MT2 untuk tahap ini, permasalahan apa lagi nih Pak dalam program MT2 ini yang sering dijumpai gitu? Oh ya, kalau kita berbicara pertama itu tadi Hama, ke permasalahan yang paling besarnya adalah mindset pola pikir tadi. mindset gitu ya. Untuk Nah, insya Allah ini mulai masyarakat itu berpikir bahwa kendala atau hama itu bukan menjadi suatu peninggalan, namun itu adalah penyakit. Nah, penyakit tanaman, kan begitu. iya. Nah, alhamdulillah kalau kita melihat hari ini dari perencanaan yang kita lakukan dan hasilnya pada bulan 9 ini dan bulan 10 ini masa tanam, setelah kita mengecek di lapangan itu 99% itu kondisi normal. Nah, seperti seyogianya tanaman padi dan hamanya di kategori ya kita kendalikan terus, alhamdulillah itu bisa terkendali. Iya.
Nah, selain dari permasalahan yang memang mindset, kemudian hama, dan juga itu bisa dikendalikan. Nah Pak, sejauh mana harapan Bapak ya sebagai Bupati dalam program MT2 ini? Oh ya, makanya bercocok tanam dengan padi ini terus terang kalau untuk daerah Kabupaten Lebong itu dibilang tidak ada kendala yang signifikan, tidak ada. Nah, ini harapan kita ke depan. Normalnya masyarakat bertani sawah ini jalanilah seperti itulah. Lah terus yang menjadi momok kendala adalah hama tikus. Kami sudah bisa meyakinkan dan memastikan itu adalah hama bisa dikendalikan dengan segala upaya menggunakan produk-produk kimia. Bisa kita lakukan dalam pengendalian, bisa juga dengan geropiokan yang kita lakukan. Kalau kita berbicara kendala lain, insya Allah tidak ada. Jadi harapan kita ke depan dengan di tahun 2023 ini keberhasilan kita di 1.400-an hektar ini akan mengajak dan berdampak juga terhadap masyarakat penggarap, masyarakat pemilih Amparan di tahun 2024 ini ikut sertanya juga. Kami apresiasi ada beberapa desa seperti desa Talang Ulu, Payambi, desa Talang Lek 2, Talang Lek 1 itu 90% masyarakatnya hamparan yang ada di sana digarap oleh masyarakat. Kami selaku jajaran pemerintah Kabupaten Lebong mengapresiasi terusus desa Talang Lek 2 yang sudah tahun kedua mereka hampir 100% mengikuti program musim tanam 2 untuk masyarakat desanya tersebut. Dan saya apresiasi kepada seluruh jajaran kepala desa dalam hal penggunaan dana ketahanan pangannya memang untuk yang berkelanjutan. Itu yang kami apresiasikan. Oke, nah Pak, setelah mendengar penjelasan kemudian juga bagaimana langkah-langkah dalam program MT2 ini, berarti tidak benar itu mitos bahwa Kabupaten Lebong hanya bisa panen 1 kali semenjak dilaksanakan program MT2 itu sudah terbukti ya Pak ya, kita bisa panen 2 kali setahun gitu kan. Nah kemudian melihat progres dari MT2 ini sendiri Pak, bagaimana sih Pak, sejauh mana peran serta masyarakat dalam program ini yang Bapak lihat? Oh ya, kalau kita melihat itulah kami sampaikan tadi bahwasannya untuk menyukseskan program yang sifatnya langsung ke masyarakat, yaitu tadi harus peran serta masyarakat itu sendiri, partisipasi masyarakat itu sendiri dan keinginan masyarakat itu sendiri dan keseriusan mereka dalam pengelolaan lahannya. Jadi bukan sekedar musim tanam dan jangan berpikir usaha itu bisa sukses dengan dilakukan dengan ala kadar. Tidak lagi. Sekarang ini kalau kita serius, ikhlas bekerja, mudah-mudahan akan menghasilkan hal-hal yang apa yang kita harapkan. Iya, saya lihat Bapak setiap panen raya ya, Bapak turun ke lapangannya luar biasa sekali. Itu merupakan bentuk support penuh dari pemerintah ya Pak ya untuk mensukseskan program MT2 ini. Nah kemudian Pak, bagaimana nih himbauan Bapak kepada masyarakat dalam hal ini petani untuk bersinergi dengan Pemda dalam hal ini OPD? Tolong berikan himbauannya Pak ke kamera sini Pak. Oh ya, kami harap seluruh masyarakat kita kuatkan koordinasi kita untuk menyukseskan program-program pemerintah daerah terkhusus dari musim tanam kedua. Kami dari jajaran pemerintah Kabupaten Lebong dan bersama Dinas Pertanian dan Perikanan siap turun ke lapangan bekerja untuk masyarakat menuju masyarakat Lebong bahagia dan sejahtera. Oke, berarti mitos yang di sini sudah terpatahkan. Bapak tahu nggak Pak apa ada mitos lainnya? Kira-kira tahu nggak Pak? Mitos lainnya? Bingung saya. Bingung ya? Mitos apa gitu. Itu makanya mitos apa gitu kan. Biasanya kalau mitos tuh ada juga nih yang bilang ya, di atas 25 tahun jodoh itu sudah tidak di tangan Tuhan gitu katanya Pak. Sudah gimana gitu kan. Itu mitos juga nih, belum terpatahkan. Jadi kalau yang ini sudah terpatahkan gitu kan gitu Pak. ya. Iya. Gitu. Oke deh, terima kasih kepada Bapak yang sudah menyempatkan hadir di podcast Bahtera hari ini ya Pak ya. Kami apresiasi sekali di sela-sela kesibukan Bapak. Tepuk tangan dulu nih. Oke,
Nah, untuk selanjutnya nanti akan ada kami undang lagi Bapak sesuai dengan tema-tema yang happening Boleh. ya. Nah, kita akan ngobrol lagi sama Bapak dan ini merupakan perdana podcast Bahtera akan tayang di YouTube Kominfo ya Pak ya. Oke, terima kasih kami ucapkan kepada sahabat Bahtera. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Riri Agustin undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.